melihat dari bahan pokok ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kasih contoh pertama beras. Beras itu alhamdulillah sampai hari ini produksi kita cukup baik. Artinya ketergantungan kita dari impor itu sudah dibuktikan 2 tahun ini nggak ada importasi. Artinya kemampuan kita untuk menyediakan pangan beras terutama itu dari produksi dalam negeri itu sudah cukup. Kita ini Mbak yang hanya memerlukan tambahan ya, saya ulang, tambahan. Contoh misalnya gula pasir, memang dibutuhkan ada tambahan. Karena antara konsumsi kebutuhan kita dengan produksi kita masih belum pada tahap keseimbangan. Nah, kekurangan itu diisi oleh memang dari importasi. Tetapi kalau beras, minyak goreng, kemudian juga cabai, bawang, itu semua dari dalam negeri, Mbak. Kita hanya yang ada sedikit perlu untuk dilakukan, paling tidak kita harus waspada lah, itu terkait misalnya dengan tepung terigu yang memang kita ada komponen impornya cukup besar, kedelai, kemudian juga ada daging sapi. Nah, daging sapi ini juga sebenarnya kalau secara nasional kita hanya butuh tuh Jabodetabek itu lebih banyak. Ya, untuk daging sapi itu yang memang sapinya sapi potong yang diimpor. Tetapi secara nasional ya, di daerah-daerah misalnya apalagi Jawa Timur. Jawa Timur itu semua sapi lokal. Makanya harganya juga jauh lebih murah. Nah, kemudian juga daging ayam. Daging ayam itu yang kita impor adalah GPS-nya ya, grandparent stock-nya. Termasuk juga untuk ayam petelur ya, pada tingkat layer maupun yang broiler tadi itu semua impor GPS-nya. Kemudian bawang putih ini konsumsinya juga nggak terlalu besar. Nah, ini yang kita harus waspadai adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang ada substitusinya dari impor. Karena antara produksi dengan konsumsi kita itu masih ada gap yang harus diisi oleh importasi. Tapi sekali lagi, tentu teman-teman di hulu ya dari Kementan pasti juga sedang berusaha untuk bisa mencapai paling tidak ya mengurangi beban kebutuhan pokok ini yang sumbernya dari impor. Kan peningkatan produktivitas terus dilakukan oleh teman-teman di hulu di Kementan. Baik, Pak Syailendra, tadi sempat Anda sampaikan sedikit terkait dengan kebutuhan tambahan daging sapi impor di Jabodetabek. Mungkin boleh dijelaskan volumenya sebesar apa untuk daging sapi impor ini, dan juga di tengah kita sedang berada di wabah PMK ini, apakah ini juga akhirnya mempengaruhi kebutuhan impor agar lebih banyak lagi? Begini Mbak, kalau sekarang ini ya sekali lagi saya sampaikan, kita ini konsumsi Mbak ya, karena kalau rata-rata ya dari angka yang lalu itu hampir 700.000 ton ya, daging sapi segar ya. Nah ini bukan hampir lagi, sebagian besar itu memang supply dari dalam negeri. Jadi sekali lagi kalau importasi itu lebih banyak, feed lotter itu bisa dicek itu. Itu supply-nya pasti untuk Jabodetabek, Bandung Raya itu yang terbesar. Karena di sana itu hampir-hampir mungkin sapi lokalnya kan apalagi Jakarta lah ya, Jabodetabek. Hampir-hampir nggak ada peternakan sapi. Nah itu supply-nya itu dari feed lotter itu sapi impor rata-rata. Tetapi di daerah-daerah, sekali lagi, itu masih dapat dipenuhi oleh sapi-sapi lokal. Jawa Tengah, Jawa Timur kami saya sudah keliling, Jawa Tengah, Jawa Timur cukup kuat ketahanan pangannya untuk daging sapi ini. Kemudian juga misalnya di daerah Sulawesi masih cukup kuat. Ini semua dari sapi-sapi lokal. Baik, meskipun ada wabah PMK ya Pak, jadi masih tetap bisa tercukupi? Sampai hari ini. Dan kita melihat misalnya contoh tadi saya sampaikan, harga daging sapi 135.000 itu berarti kan di angka timbang hidupnya di antara 55.000 itu angka yang menurut saya 2 tahun yang lalu itu kan angka timbang hidup di antara 45 sampai 48. Harga di antara 125.000 ya sampai ke konsumen. Ini kan menghitung sapi itu gitu kan. Jadi kalau dia sapi timbang hidup sekian berapa jadi daging. Itu kan tidak semuanya bisa dijadikan daging kan. Nanti ada bagian kepala, bagian ini kan dibagi-bagi. Nah itu perhitungannya seperti itu. Sampai saat ini kalau harga 135.000 2 tahun yang lalu juga
dengan timbang hidup sekian harga 2.000, ya memang pergerakan harga selama 2 tahun ini kan lumayan signifikan karena setiap kenaikan 2.000 saja misalnya pada saat timbang hidup itu pengaruhnya cukup cukup besar ke atas gitu sampai ke tingkat konsumen dalam bentuk daging ya segar.